international school dan private school itu, kalau program Cambridge atau program UK, kadang ada juga yang IB, ada juga yang Canadian. Jadi ada beberapa sistem yang ada di international school di Malaysia ini. Tapi kebanyakan mereka akan menggunakan IGCSE, Cambridge, ya. Jadi kayak Alice Smith Gardens dan beberapa sekolah yang tadi saya tanya juga mereka menggunakan Cambridge. Tapi kalau ada juga yang pengen kurikulum lain, ada beberapa sekolah private international yang juga menyediakan kurikulum lain. Oke, kalau saya lihat di internet, Alice Smith ini memang ada di atas, lumayan agak tinggi ya. Mereka per termnya itu untuk year 1 ya, jadi kelas 1 nih, kalau kayak di Indonesia ini kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu harganya 24.000 satu term. Aku sambil bawa kalkulator nih, 24.000. Aku biasanya cuma pakai 3.000 aja ya, ininya kursnya. Nah itu tuh sekitar 72 juta untuk per term SD ya. Per term itu 3 bulan. Jadi nanti kita akan membicarakan di sini per term, yaitu 3 bulan atau 1 tahun ya. Tapi biasanya mereka tuition fee akan dimasukkan ke dalam ini dalam bentuk term. Jadi setiap 3 bulan bisa dicicil, of course, setiap bulannya. Ada installmentnya kalau mau ya. Lanjutin lagi nih Alice Smith, kalau untuk year 7 which is SMP ya, setingkat dengan SMP itu 29.000. Dan untuk SMA ya, tahun ke-10, 11, 12 itu 32.000 per term. Jadi kalau mereka setahunnya itu 32.350. Jadi setahunnya kaliin 3 aja ya kan, sekitar 97 ribuan. Tapi itu baru tuition fee ya, belum termasuk fee yang lain. Biasanya sih ada sekitar 5 ribuan per term. Jadi ditambahin aja 15.000. Jadi ya sekitar 100 ribuan lah setahun. 100 ribuan tuh dengan currency yang sekarang 3.500, ya lumayan lah ya. Oke, jadi untuk Alice Smith, kalau kita mau lihat harganya 100 dikit, di harga sekitar 100.000 1 tahun, jadi lumayan mahal ya. 350 juta 1 tahun ya. Oke, kita pergi lagi ke sekolah yang kedua. Ini juga lumayan mahal nih di Kuala Lumpur nih. Namanya Gardens International School. Mereka juga ada dari year 1 sampai year 12, which is year 11, which is SMA ya. Jadi kalau di sini untuk masuk year 1, untuk masuk year 1 itu tuition fee-nya sekitar 73.000. Ini per tahun ya kayaknya, iya per tahun. Jadi 1 tahunnya untuk tahun pertama 118.000 ya. Untuk tahun pertama. Untuk tahun berikutnya udah nggak nambah banyak lagi, karena di sini untuk masuk tahun pertamanya ada registration fee sebanyak 20.000, jadi sekitar 60 jutaan ya. Sementara ada deposit seharga segitu juga 24.000, jadi sekitar 70-an juta. Sementara tuition fee-nya sekitar 73.000 1 tahunnya. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya cuma 73.000 sampai si anak ini grade 6. Sementara kalau udah grade 7 akan naik lagi, harganya menjadi
menjadi 93.000 satu tahun. Dan untuk year 10 sekitar 99.000. Jadi harganya hampir sama ya, si Alice Smith sama Gardens International School ini di 100.000 ringgit satu tahunnya untuk yang tingkat SMA. Of course, dan tingkat-tingkat di bawahnya SD, SMP-nya year 1 sampai year 6, year 7 sampai year 9 sedikit lebih murah, tapi cuma beberapa ribu aja bedanya. Ya, itu dua sekolah yang top banget, harganya super gila-gilaan, dan yang ngantri masuk juga lumayan banyak ya. Jadi juga mungkin karena mutunya juga yang bagus, dan juga sekolah tersebut udah cukup lama di KL ya. Oke, sekarang kita mau lihat, sebelum kita ngomongin sekolah-sekolah yang lain di KL, of course kita mau ngomongin sekolah internasional yang ada di sini. Ikutin kita terus. Oke, sambil kita santai-santai minum hot chocolate, karena ini lagi hujan seharian, nggak tahu kenapa jadi males banget mau ngapa-ngapain, maunya jadi leha-leha aja. Jadi ada beberapa sekolah yang kebetulan kemarin aku datengin dan aku tanya-tanya soal tuition fee-nya. Dan sekolah-sekolah ini nih hampir kebanyakan mereka pakai kurikulum IGCSE. Kayaknya nggak ada deh yang pakai IB di sini ya. Ya, semua IGCSE, semua Cambridge ya. Oke, kita mulai dari si St. John. St. John ini adalah sekolah yang cukup lama. Ini dimulai dari convent school, sekarang mereka juga punya international schoolnya. Di sini biaya mereka adalah untuk year 7, aku nggak minta yang SD SMP, yang SD, aku cuma minta yang SMP. Jadi yang SMP ini school fee-nya sekitar 28.000 per bulan. Per bulan, sorry. Ini per annum. Jadi per tahun ya. Per tahun. Jadi sebenarnya St. John ini untuk sekolah internasional termasuk murah ya, karena 28.500 itu per tahun. Kalau dibagi 3 cuma $9.000-an satu termnya ya. Jadi sedikit lebih mahal daripada si Westlake ya. St. John ini ada di di Kuala Lumpur. Jadi mereka ada di dekat gerejaku tuh, di situ gereja St. John di Bukit Nanas ya. Kemudian sekolah yang kedua yang aku mau sebutin di sini adalah yang termasuk agak besar, sekolah Dwi Emas International School. Ini adanya di Shah Alam, jadi di luar KL, di Selangor. Walaupun untuk yang tinggal di, karena kan KL sebenarnya kecil ya, daerah-daerah lainnya kebanyakan udah Selangor. Dan ini ada di Shah Alam. Kalau untuk orang-orang yang tinggal di USJ, di outer skirt of KL, mungkin ini akan terjangkau ya, nggak terlalu jauh. Mereka ini di harga juga sekitar 28.000 per tahun untuk di stage 1, which is year 1 sampai year 6, terus year 7 sampai year 9 itu ada di 30.000 per tahun ya, 90 jutaan. Terus kalau di stage 3 34.000, dan di stage 4 itu
ada di sekitar 39.000. Jadi harganya untuk per tahunnya jauh lebih murah ya dibandingin tadi kayak Alice Smith sama Gardens. Alice Smith sama Gardens itu udah 100.000 udah pasti 1 tahun, sementara kalau yang ini tadi Westlake di sekitar di harga di harga masih di bawah 24 ribuan 1 tahun. Si St. John ini di 28.000 dan emas ini di harga 39.000 yang paling mahal per tahun. Jadi separuh harganya dibandingin harga yang tadi. Oke, kayaknya bateraiku mau habis nih. Bentar aku ganti baterai dulu ya. Oke, sorry tadi baterainya harus diganti. Jadi kita lanjut lagi. Ada beberapa lagi nih, 3 sekolah lagi. Yang satu adalah Masa yang ada di Bandar Saujana Putra, Kampus Rangers yang dulu deket banget sama rumah apartemenku di KL. Dia ada di Old Klang, dan ada juga Cosmo. Cosmo ini di mana ya? Di PJ. Cosmo ini di PJ. Mereka juga ada di harga sekitar 30 ribuan gitu ya, 30 ribuan tuh jadi 30.000 setahun, 35.000 deh, 35.000 setahun. Jadi itu ada di sekitar 95 juta, 100 jutaan deh kalau emang mau nyekolahin di international school di Malaysia untuk per tahunnya ya. Ada lagi nih satu sekolah namanya Marefat, mungkin masih baru kali ya, kayaknya sih masih baru banget nih. Ada di Melawati, ini agak sedikit murah, di harga 17 ribuan deh 1 tahun. Jadi ini masih separuh di bawah sekolah-sekolah tadi yang aku sebutin di harga 30 ribuan setahun ya. Jadi kalau memang mau menyekolahkan anak di Kuala Lumpur atau di Malaysia, kira-kira segitulah biaya yang harus dikeluarkan ya untuk yang tingkat atas. Maksudnya sekolah-sekolah yang memang sangat mahal dan udah lama banget nih kayak Gardens atau Alice Smith, itu ada di sekitar ada di 350 jutaan 1 tahun ya. Untuk sekolah-sekolah internasional yang lain di KL masih sangat terjangkau, 100 jutaan setahun ya. Of course belum termasuk biaya boarding, nggak semua sekolah punya boarding ya. Ada beberapa aja yang punya boarding school, termasuk Westlake ini punya boarding school. Jadi kalau berniat untuk menyekolahkan di Malaysia, kalau bisa sih dipilih juga yang ada boarding schoolnya, karena nyewa rumah juga pasti akan sangat mahal. Walaupun banyak juga ya international students di Malaysia yang menyewa rumah. Maksudnya ini yang masih tingkat SD, SMP, SMA ya, karena banyak juga Korean dan Japanese tuh ya yang menyekolahkan anaknya ke Malaysia dengan alasan adalah mereka mau punya English basic education gitu. Karena mereka bukan pendidikan mereka nggak bagus atau gimana, karena mereka juga berpikir bahwa kalau nyekolahin anaknya di English education, that means bisa ngebuka semua mata mereka, karena banyak buku-buku juga kan bahasa Inggris. Jadi mereka mereka berpikir bahwa akan membuka jalan lebih luas lagi untuk anak-anak mereka di kemudian hari. Begitu sih yang kalau saya tangkap dari orang tua murid yang saya ajak ngobrol, which is yang Korean dan Japanese ini. Dan mereka juga tinggal sama anaknya. Jadi di Malaysia ini imigrasi Malaysia membolehkan satu guardian, biasanya parents, biasanya ibunya, untuk tinggal bersama anaknya kalau anaknya
masih memerlukan guardian. Jadi anak yang di bawah 18 tahun itu kalau sekolah di Malaysia akan di-granted visa juga untuk guardiannya. Jadi ibunya juga akan di-granted visa untuk visa bukan visa sekolah ya, tapi visa jadi guardiannya international students ini gitu. Jadi itu bagusnya Malaysia dengan adanya karena Malaysia menganggap education ini merupakan salah satu devisa mereka, dan mereka juga menganggap ini salah satu keuntungan kalau untuk bisa mengambil semua banyaknya international students untuk datang ke Malaysia gitu. Jadi dari sejak saya lulus kuliah di Malaysia berapa puluh tahun yang lalu ya, mungkin 13 tahun yang lalu ya. Dari 13 tahun yang lalu itu aja udah banyak banget international students yang datang ke Malaysia. Yang saya tanyain, kenapa sekolah di Malaysia? Ini dulu waktu saya sekolah banyak banget Middle East gitu ya. Jadi Libya, Yemen, Turki gitu, banyak yang datang ke Malaysia untuk sekolah di Malaysia. Karena apa? Pertama, Malaysia adalah negara Muslim yang buat mereka sangat mudah banget untuk menyesuaikan diri. Yang kedua juga aman, ya. Yang ketiga, biayanya sangat lebih murah dibandingkan dengan sekolah di overseas yang lain, misalnya ke Australia, ke UK, ke US, atau even Singapura. Ya, jadi Malaysia itu termasuk sangat terjangkau banget biayanya. Ya, Oke, begitu aja comparison sekolah-sekolah kita. Kalau ada yang kurang, mungkin ada yang mau ditanyain, ada yang mau di clarify, bisa komen di bawah. Dan juga kalau pengen aku bikin video mengenai pendidikan di Malaysia, komen ya di bawah. Mau tahu mengenai apa untuk pendidikan di Malaysia. Mungkin kalau nanti saya ada waktu, saya akan juga coba datang ke pameran education, ya, education fair lagi yang untuk higher education, jadi untuk universitas, tingkat higher education, tapi kayaknya nggak dalam waktu dekat ya, karena mungkin yang Desember akan ada soon, tapi saya nggak tahu kapan, karena selama ini karena saya dosen di universitas di Malaysia juga, jadi saya nggak pernah tuh yang namanya keliling-kelingkut nanya-nanya harga biaya kuliah di universitas lain. Saya cuma taunya ya selentingan atau baca internet. Tapi boleh juga nanti kita akan bikin berapa harga universitas di Malaysia ya. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini mengenai harga-harga private dan international school di Malaysia. Dan sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk ketemu kita di update-update video berikutnya.